warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Sundari dengan NIM 19010049 dari kelas BKB2 2019 IKIP Siliwangi. Era pandemi COVID-19 telah dimulai sejak awal tahun 2020. Virus ini telah teridentifikasi dan berbagai negara telah berjuang untuk melawan pandemi ini dengan berbagai upaya pencegahan dan penanganan virus COVID-19. Berbagai peraturan dan kebijakan dibuat oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk mencegah dan menangani penyebaran COVID-19. Dimulai dari penutupan akses keluar masuk daerah, pembatasan sosial berskala besar, hingga atribut protokol kesehatan, sampai dengan pembangunan rumah sakit dan tempat untuk karantina bagi masyarakat yang terpapar virus COVID-19. Munculnya berbagai aturan dan protokol di era pandemi COVID-19 ini menciptakan suatu budaya baru yang mungkin tidak disadari masyarakat. Budaya ini sendiri muncul dari kebiasaan masyarakat yang secara langsung maupun tidak dilakukan atas dasar pemikiran akal budi untuk mempertahankan keberlangsungan hidup dan rasa aman dari ancaman. Namun sekarang, era pandemi COVID-19 telah menjadi era baru, yaitu era pasca pandemi COVID-19 atau disebut juga new normal. Pada era ini, pemerintah telah melonggarkan aturan di mana masyarakat dapat kembali melakukan kegiatan seperti bekerja, berkendara, berbelanja, berolahraga, beribadah, dan kegiatan lainnya di luar rumah. Namun, kegiatan tersebut tetap dapat dilakukan dengan mewajibkan melaksanakan strategi protokol pandemi COVID-19. Karena kapan pandemi COVID-19 berakhir tidak dapat diprediksi secara pasti. Datangnya perubahan pasca pandemi COVID-19 ini tetap membawa budaya era baru pandemi ke masa new normal bagi masyarakat hingga masa pandemi ini dinyatakan berakhir. Banyaknya nyawa yang hilang serta berubahnya kebiasaan kehidupan akibat kebijakan pemerintah menciptakan suatu budaya baru yang diawali dengan dua kata, yaitu di rumah saja. Pemerintah Indonesia menghimbau untuk bertahan diri selama 14 hari selama pandemi COVID-19. Namun, pada nyatanya, 2 tahun silam kita telah bertahan diri di rumah. Segala kegiatan dilakukan mulai dari pendidikan, pekerjaan, olahraga, dan kegiatan lainnya selama 2 tahun ini demi keselamatan dan kesehatan. Hal ini bertujuan untuk membatasi jumlah aktivitas yang ada di luar ruangan yang mampu mencegah penyebaran virus COVID-19. COVID-19 tidak hanya merubah sosial budaya bagi masyarakat Indonesia. COVID-19 juga merubah paradigma pendidikan yang ada di Indonesia. Sejak Mendikbud RI menerbitkan surat edaran tentang study from home bulan Maret 2020 yang lalu, hampir 2 tahun sudah anak-anak belajar dan kuliah dari rumah guna menghindari wabah COVID-19.
Apakah selama itu mereka semua pura-pura belajar? Apakah selama itu pula guru, dosen, kepala sekolah, dan pejabat serta tenaga pendidikan lainnya berleha-leha atau merenungi keterkurungan di rumah masing-masing? Apakah study from home ini hanya salah satu upaya sementara untuk menutupi ketidakmampuan pemerintah menyelenggarakan sekolah sebagaimana biasanya? Ini semua pertanyaan-pertanyaan keblinger karena berharap besok kita akan kembali seperti kemarin ketika hidup di era old normal. Pertanyaan positif dan bijak seyogianya didasari semangat memasuki era new normal, yakni apa pelajaran yang kita dapat dari study from home untuk dijadikan modalitas memasuki era new normal? Apa paradigma dan praktik pendidikan era old normal yang harus kita tinggalkan? Seperti apa rancangan persekolahan hari esok? Tidak sedikit sekolah yang menerapkan pembelajaran berbasis teknologi informasi yang sebelumnya dihindari karena merasa tidak memiliki dukungan yang cukup dalam hal biaya, fasilitas, dan kompetensi guru. Banyak orang tua siswa yang sebelumnya menitipkan sebagian besar tanggung jawab pendidikan anaknya kepada guru dan sekolah, kini menerimanya kembali. Mereka banyak yang menyadari dua esensi penting pendidikannya itu, betapa berat tugas guru dan sekolah, serta merekalah yang sebenarnya paling berkepentingan dan bertanggung jawab dalam pendidikan bagi masa depan anak-anaknya. Perubahan drastis ini yang terjadi pada saat pandemi akan menjadi hal yang lumrah di tahun-tahun mendatang, terutama bagi sektor pendidikan. Sejatinya kita semua harus mau tidak mau mempelajari ilmu teknologi yang semakin berkembang pesat, karena terlepas dari kemudahan yang ditawarkan solusi digital seperti pembelajaran online, lembaga pendidikan seperti perguruan tinggi harus bersiap menghadapi kompetensi yang semakin terbuka. Sekali lagi mengingatkan bahwa pandemi COVID-19 membawa wahyu perubahan yang menuntut revolusi mental semua manusia di muka bumi, khususnya bangsa Indonesia. Lebih khusus lagi pemangku kepentingan pendidikan adalah kurang normal jika new normal dikelola secara old normal. Hanya saja siapakah, maukah, mampukah, atau ikhlaskah? Semua pertanyaan itu kita semua yang harus menjawabnya.